Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tata Takimullah, guru IPA SMPN 4 Karanganyar Kabupaten Lebak. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang monohibrid dan dihibrid. Ini merupakan materi lanjutan tentang pewarisan sifat pada video sebelumnya. Ini adalah materi tentang persilangan atau bahasa lainnya adalah tentang hibrida atau bastar. Yang pertama yaitu persilangan monohibrid dan yang kedua yaitu persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid yaitu persilangan dengan satu sifat beda, jadi hanya memiliki satu sifat. Contohnya, tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Jadi di sini sifatnya hanya satu, warnanya kuning dan warna merah kemudian disilangkan. Yang kedua, kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Ini juga sama ya, satu sifat beda. Kucing berbulu putih dengan kucing berbulu hitam. Yang ketiga, ini wanita berambut keriting kawin dengan laki-laki berambut lurus. Nah, di sini berarti sifatnya adalah rambut keriting dan rambut lurus. Nah, yang pertama di sini yang kita bahas adalah persilangan monohibrid dominansi penuh. Maksudnya adalah persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Jadi di sini yang bersifat dominan akan menguasai dari sifat resesif tersebut. Jadi sifat resesif tidak akan muncul atau tertutupi oleh sifat dominan itu sendiri. Bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak muncul. Nah, ini sini ya. Makanya disebut dengan tertutupi. Berarti yang resesif ini tidak muncul. Di sini ada contoh yaitu tentang tanaman berbatang tinggi dominan. Kita lambangkan dengan di sini T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah. Ini T kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2 ya. Kita lihat di sini yang dominan itu lambangnya adalah T besar sedangkan yang berbatang tinggi itu T besar dan berbatang rendah ini adalah yang resesif, ini T kecil. Di sini jawabannya adalah ini adalah parental, dilambangkan huruf P, ini adalah indukannya. Indukan tadi adalah tanaman berbatang tinggi. Ini adalah lambangnya, genotipnya T besar, sedangkan yang berbatang rendah ini T kecil. Kemudian akan menghasilkan gamet. Ini gamet ini dihasilkan dari di sini ya, di atas ini kita ambil salah satunya karena sama cukup satu saja T besarnya, yang ini sama ambil T kecilnya. Sehingga nanti hasilnya adalah keturunan satunya atau F1 filial 1, ini keturunan pertamanya itu akan menghasilkan T besar, T kecil, yaitu berfenotip tinggi ya, berfenotip tinggi. Berarti di sini sudah jelas ya. Berarti di sini sudah jelas bahwa yang dominan itu T besar itu akan menghasilkan fenotip tinggi. Kemudian P2 itu parental yang kedua, kita akan mencoba mengawinkan keturunan satu ini, kita kawinkan atau kita silangkan dengan sesamanya. Sesama keturunan pertama akan kita kawinkan dengan sama keturunannya T besar T kecil ya. Di sini gametnya berarti di sini gametnya itu ada dua, kita ambil dua. Kenapa ambil dua? Karena memang ini berbeda ya. Ini berbeda. Ini T besar kita turunkan, kemudian T kecil juga sama kita turunkan, ini juga sama. Ini T besar kita turunkan, ini juga T kecil kita turunkan. Bagaimanakah F2-nya atau keturunan keduanya? Kita lihat berikutnya. Nah, keturunan keduanya atau F2-nya kita buat seperti ini. Ini namanya papan catur. Ini untuk menggampangkan, ini istilahnya kita buat papan catur seperti ini. Ini adalah lambang dari kelamin betina, sedangkan yang inilah lambang dari kelamin jantan. Gamet tadi yang kita buat tadi, kita tuliskan di sini, ini T besar, kemudian ini T kecil, ini T besar,
sini juga T kecil. Bagaimana cara menyilangkannya? Kita lihat di sini. Kalau kita mau menyilangkan di sini, berarti kita lihat ke sini arahnya, ke atas dengan ke samping kiri ya. Maka akan menghasilkan, nah ini T besar, kemudian ini T besar ya. Jadi sama kan? Ke kiri T besar, ke kanan atas T besar. Sama. Kemudian yang sebelah sini ya, kita simak, kita lihat. Nah, di sini T besar, kita lihat ke sini, ini adalah T besar gametnya. Kemudian T kecil. Di sini akan muncul yaitu T kecil. Nah, T kecil dari atas sini ya. Seperti itu. Jadi harus bisa dipahami. Kemudian kalau yang di sini, nah ini T besar, ini yang atas. Kemudian yang ini adalah T kecil loh. Kenapa ini harus T besar? T besar dulu. Kenapa? Karena memang dalam aturan penulisannya huruf kapital disimpan di awal, sedangkan huruf kecil kita simpan di berikutnya posisinya ya. Nah, kalau yang ini berarti T kecil dengan T kecil. Ini adalah genotip pada keturunan keduanya. Yang pertama T besar, yang kedua T besar T kecil, kemudian T besar T kecil, yang keempat T kecil T kecil. Bagaimana dengan fenotipnya? Fenotipnya itu berarti sifat yang nampak dari luar kelihatan. Di sini kita lihat kalau T besar itu apa fenotipnya? Fenotipnya adalah tinggi. Jelas. Ini adalah dia bersifat homozigot ya, tinggi. Kemudian yang di sini sama, ini juga tinggi. Kenapa ini tinggi? Padahal ada T kecil, karena T kecil ini dia bersifat resesif. Nah, maka yang resesif ini tertutupi oleh T besar, maka fenotipnya adalah tetap tinggi. Kemudian yang di sini sama ya dengan yang kedua tadi. Kemudian yang terakhir adalah nih T kecil baru dia adalah bersifat fenotipnya adalah rendah. Bila kita perhatikan di sini ya, memiliki fenotip yang sama yaitu tinggi, tetapi memiliki genotip yang berbeda. Yang ini tingginya dominan T besar, sedangkan yang ini tingginya heterozigot. T besar, T kecil. Ini pun sama demikian ya. Jadi sifat fenotipnya sama, belum tentu genotipnya sama. Selanjutnya, nah ini perbandingan genotipnya ya. T besar tadi jumlahnya ada 1, sedangkan T besar T kecil jumlahnya ada 2. Ini berdasarkan papan catur yang tadi ya. Sedangkan T kecilnya itu adalah 1 jumlahnya. Kemudian perbandingan fenotipnya tadi, nah T besar itu adalah tinggi, kemudian T besar T kecil dari 2 tinggi, sedangkan T kecil adalah rendah. Maka yang ini ada jumlahnya ada 1, tinggi yang ini ada 2, rendah yang ini ada 1. Maka jumlahnya adalah yang tinggi itu ada 3 ya. Yang tinggi itu ada 3, sedangkan yang rendah itu ada 1. Jadi perbandingan fenotipnya adalah 3:1. Tinggi banding rendah, jadi 3:1. Yang tinggi ada 3 jumlahnya, sedangkan yang rendah berbatang rendah ada 1. Nah, itu selanjutnya yaitu persilangan monohibrid semi dominansi atau intermediate. Apa itu intermediate? Nah, ini merupakan persilangan satu sifat beda, di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunannya. Jadi, ini resesif maupun dominan saling mempengaruhi akan muncul. Nah, karena saling mempengaruhi ini maka akan muncul sifat baru ya. Akan muncul sifat baru. Sifat keturunan merupakan antara dari sifat kedua gen induknya. Baiklah, kita simak contohnya, yaitu yang di sini ada tanaman mawar berbunga merah ya. Ini kasih simbolnya M besar. Disilangkan dengan tanaman berbunga putih M kecil. Bila dalam perkawinan
terjadi sifat semi-dominansi, bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan F2, sampai keturunan yang kedua? Maka jawabannya adalah kita buat sama seperti tadi prosesnya. Kita tentukan parentalnya, yaitu P, lambangnya ini merah, berbunga merah, M besar ya, sama kan. Kemudian disilangkan dengan yang bunga berwarna putih, M kecil. Nah, di sini gametnya kita tinggal tulis, ini turunkan M kecil, M besar ya, sedangkan yang ini adalah M kecil. Nah, ini keturunan pertamanya atau F1-nya, filial satunya adalah M ini. Nah, ini tinggal jadi seperti ini, M besar, M kecil. Maka akan menghasilkan fenotipnya adalah merah muda. Ya, merah muda. Jadi, ini adalah sifat yang baru. Karena tadi dibilang intermediate itu saling akan muncul antara resesif dan dominan. Maka muncul di pertengahannya itu merah muda. Terus bagaimana pada F2-nya atau keturunan keduanya? Maka untuk menentukan keturunan keduanya, maka keturunan pertama ini kita kawinkan dengan sesamanya, yaitu M besar, M kecil dikawinkan atau disilangkan dengan M besar, M kecil. Maka kita tentukan gametnya. Sama seperti tadi, gametnya kita tuliskan M besar, M kecil. Kok ini ditulis dua-duanya gametnya? Iya, karena di sini dia memiliki genotip yang berbeda ya. Kemudian ini M besar sama ini M kecil juga sama, kita tuliskan. Selanjutnya, nah bagaimana keturunan F2-nya? Kita akan buat, nah sama seperti tadi, kita buat papan catur seperti ini. Ya, kita tuliskan gamet yang kita buat tadi. Yang pertama di sini ada M besarnya, kemudian di sini ada M kecilnya, sama di sini M besar, kemudian juga di sini M kecil. Nah, di sini maka di sini adalah berarti hasil dari persilangan antara yang ini dengan, nah itu ya, yang atas dengan yang sebelah kiri. Kemudian yang kalau yang di sini berarti yang atas dengan yang sebelah kiri yang sini ya. Kalau yang ini berarti, nah seperti itu ya, dan seterusnya. Berarti kalau yang ini kita kawinkan ada M besar ya, ini M besar, kemudian M besar. Kalau yang ini berarti ada M besar kan ininya dengan ini M kecil. Tuliskan lagi. Kalau di sini berarti sama, ini yang atas dengan yang sebelah kiri ya. Ini M besar kan, kita tuliskan lagi di sini M besarnya. Kemudian ini M kecil kita tuliskan di sini ya. Kalau yang ini berarti karena ini dengan ini lurus. Nah, berarti yang ini adalah M kecil. M kecil ini adalah genotipnya, genotip dari keturunan kedua pada intermediate-nya, sifat intermediate atau semi dominansi. Kemudian bagaimana fenotipnya? Nah, fenotipnya adalah kita buat ini M besar ini adalah merah warnanya ya, karena ini adalah homozigot dominan. Kemudian kalau yang ini M besar M kecil, ini dia akan menghasilkan sifat yang baru, merah muda ya, merah muda. Kemudian yang ini juga sama ya, ini juga merah muda, sedangkan ini M kecil sama seperti sifat induknya yaitu putih. Selanjutnya bagaimana perbandingannya ya, perbandingan genotipnya. Yang pertama M besar berbanding dengan M besar M kecil berbanding dengan M kecil. Tadi M besarnya jumlahnya ada 1, sedangkan M besar M kecilnya ada 2, dan M kecilnya ada 1 ya. Kemudian kita buat perbandingan fenotipnya. Maka perbandingan fenotipnya tadi ya, M besar itu adalah merah, M besar M kecil itu adalah merah muda, sedangkan M kecil itu adalah putih. Maka perbandingannya, merahnya ada 1, merah mudanya ada 2, putihnya ada 1. Jadi perbandingan fenotip pada monohibrid semi dominansi atau intermediate itu adalah perbandingannya 1:2:1. Beda dengan monohibrid yang dominan penuh, dia perbandingannya ada 3:1. Itu harus tahu letak perbedaannya di situ. Selanjutnya yaitu persilangan dihibrida. Apa itu dihibrid ya?
yaitu persilangan dua sifat beda. Contohnya, nah ini, sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Nah ini ya, sifat pertama pendek, tanduknya pendek, sifat kedua adalah berambut putih. Jadi ada dua sifat. Dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang dan berambut hitam, ya. Tanduknya panjang dan berambut hitam. Kemudian contoh lainnya, ada tumbuhan mangga berbuah besar, rasanya manis. Jadi itu ada dua sifat. Satu, tumbuhan mangga buahnya besar dan rasanya masam, disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasanya manis. Nah, berarti di sini tujuannya tahu kan? Berarti ingin menghasilkan mangga yang berbuah besar dan rasanya manis. Jadi di sini ada dua sifat beda, ya. Dua sifat yang berbeda. Selanjutnya, ini adalah contoh dari soal tentang persilangan yang dihibrid. Tanaman mangga berbuah besar. Jadi berbuah besar ini dilambangkan dengan B besar, kemudian rasa asam, M kecil, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, ya, B kecil, dan rasa manisnya itu M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai F2, ya. Di sini kita lihat dulu bahwa kalau dia berbuah besar, ini genotipnya adalah B besar. Ini gametnya, ya. Ini gametnya B besar. Sedangkan kalau asam M besar. Kalau asam adalah M kecil. Berarti selama ada B besar, berarti dia memiliki fenotip berbuah besar. Rasanya manis kalau ada M besar. Berarti di sini yang perlu dipahami adalah kalau huruf kapital seperti ini, B besar dan B besar, M besar dan M besar, ini dia berarti bersifat dominan. Kalau bersifat dominan, ketika ada huruf yang besar ini, M besar atau B besar, maka yang huruf kecil ini akan tertutupi sifatnya, ya. Selama masih ada, kalau ada huruf dominan seperti ini, huruf kapital seperti ini, maka sifat yang muncul adalah yang ini, berbuah besar atau rasa manis. Yang huruf kecil pasti akan tertutupi karena dia bersifat resesif. Jawabannya adalah, nah ini P1-nya, tadi mangganya besar dan rasanya asam, disilangkan dengan kecil dan rasanya manis. Nah ini besar itu B besar, asam itu M kecil. Sedangkan kalau berbuah kecil itu B kecil, sedangkan kalau yang manis itu M besar, ya. Selanjutnya, nah, kita buat gametnya. Ini gametnya, kita ambil B besar turunin 1, kemudian M kecil kita turunin jadi B besar M kecil. Ini gamet yang ini, ya. Yang indukan pertama. Indukan yang keduanya, kita ambil B kecilnya, kita ambil M besarnya, ya. Sudah, ya. Kemudian selanjutnya, maka keturunan pertamanya ini akan menghasilkan, turunkan di sini, B besar turunkan, B kecil turunkan, M besar ke sini turunkan, M kecil ke sini turunkan, ya. Ingat ya, dalam penulisannya berarti huruf kapital terlebih dahulu yang kita tulis, ya. Kita lihat B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini adalah penulisan yang benar seperti ini, ya. Huruf kapital terlebih dahulu yang kita tuliskan. Nah, maka akan memiliki sifat fenotipnya adalah buah mangga itu berbuah besar dan rasanya manis. Ingat, tadi B besar itu dia dominan, M besar dia dominan, ya. Jadi ketika muncul M besar dan B besar, maka sifat yang muncul adalah berbuah besar dan rasanya manis.
Selanjutnya, nah kita ingin melihat pada keturunan keduanya sama. Kalau ingin melihat keturunan keduanya, berarti kita menyilangkan hasil dari keturunan pertamanya dengan sesamanya. Ini adalah dari hasil yang tadi samanya ya. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kita silangkan dengan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jadi kalau ingin tahu, ini adalah hasil dari persilangan yang pertama ya. Ini besar manis ya. Dari persilangan ini kita ingin membuat gametnya. Bagaimana cara membuat gametnya? Perhatikan ya, biar tidak keliru. Perhatikan yang pertama. Nah ini B besar dengan M besar ya, kita tulis. Nah makanya gametnya B besar M besar, sama ya, ini juga sama semuanya. Kemudian yang kedua B besar dengan kesini dengan M kecil, maka kita tulis B besar M kecil juga sama, B besar M kecil kan sama kan tuh. Nah kemudian kita tulis yang ini B kecil dengan M besar ya, kita tulis di sini B kecil dengan M besar. Kemudian nah ini B kecil dengan M kecil. Nah kita tulis seperti ini. Nah kenapa kita buat gamet ini? Gamet ini nanti yang akan kita pindahkan, tulisan ke dalam papan catur berikutnya ya. Seperti ini. Jadi ini tinggal pindahkan ke papan catur berikutnya. Nah, F2-nya ini tadi kita buat papan caturnya. Ini papan caturnya ya. Ini adalah keturunan F2-nya. Nah, ini tinggal pindahkan. Nah, di situ ya gamet yang sudah kita buat tinggal dipindahkan ke masing-masing kotak yang sudah ada. Ya, samakan gametnya antara atas dengan yang sebelah kiri. Nah sekarang kita tinggal silang-silangkan antara gamet ini. Sudah tahu kan tadi bagaimana cara menyilangkannya? Berarti perhatikan ya. Kalau di sini berarti nah ini B besar, ini B besar, M besar, M besar, besar semua. Kalau yang ini berarti ini B besar, ini juga B-nya besar. Ini M-nya juga besar, ini M-nya adalah kecil ya. Kalau yang di sini berarti yang ini dengan yang ini ya. Berarti nah B besar, kemudian yang ini ada B kecil, ini ada M besar, ini juga M besar. Perhatikan ya. Kemudian di sini, nah kalau di sini berarti ini B besar. Ini B besar dapat dari mana? Nah ini B besarnya kan dari sini. Kemudian ini yang ini B kecilnya dapat dari mana? Berarti dari sini, dari atas ya. Ini M besar dapat dari mana? M besar dapat dari sini ya. M kecilnya dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Ingat ya, dalam tulisannya berarti huruf kapital terlebih dahulu, jangan sampai terbalik. Kalau yang ini berarti yang ini dengan, nah ini kan, ini B besar dapat dari sini, ini juga sama, B ini dapat dari sini ya, M-nya juga dapat dari sini, ini M kecilnya dapat dari sini ya. Kalau sebelah sini juga sama, coba tebak dapat dari mana? Coba kira-kira apa coba? Genotifnya. Nah, betul sekali ya, genotifnya adalah B besar. Ya, B besar, M kecil, M kecil. Lihat ininya, M-nya kecil. Yang ini juga M kecil. B-nya juga sama, B besar semuanya ya kan. Kalau sebelah sini berarti B besar, ya, B kecil. Kemudian di sini ada M besar. Di sini ada M kecil. Nah ini terus, nah ini juga sama. B besar dari sini. Kemudian ini B kecil. Ini M kecil, lihat di sini M-nya M kecil. Ini M-nya dapat mana? Yang dapat dari sini. Selanjutnya kalau sebelah sini berapa? Apa coba gametnya atau genotifnya? Betul sekali, di sini genotifnya B kita tulis. Nah, B besar kita tulis. Di sini B kecilnya kita tulis. Ini M besarnya kita tulis. Ini M besarnya juga kita tulis. Yang ini juga sama ya. B besar, B kecil dari sini asalnya, M besar kita tulis sini ya. M kecil dari mana? Dari sini ya. Selanjutnya ini
B kecil, M besar, M besar. Kalau ini berarti dari ini ya, dari atas tarik tegak lurus nang ke sini ya. Nah, tulis B kecil, ya kan, B kecil, ini juga B kecil. Kemudian ini M besar, berarti ini nya M besar. Ini M kecil nih, ini M kecil berarti dari atas ya. Selanjutnya juga sama ya. Dalam proses pembuatannya ini B besar ya, ini B kecil, ini M besar, ini ada M kecil. Selanjutnya ini di sini ada B besar. Nah, B kan pindahin ke sini. Ini B-nya B kecil. Ini M-nya M besar, ini M-nya M kecil. Dan ini sama ya, seperti itu. Tinggal dituliskan. Ini juga sama seperti itu. Ya, ini adalah genotif keturunan kedua ya, seperti ini. Ada jumlahnya ada 16, ada 16 genotif ya, 16 ini. Selanjutnya bagaimana dengan fenotipnya? Nah, fenotipnya kita lihat. Yang pertama ini besar manis. Nah, ini besar, buahnya besar dan rasanya manis. Sedangkan kalau yang ini besar, manis juga sama. Lihat, ini sama-sama besar manis, tapi memiliki genotip yang berbeda. Ya. Ini juga sama, besar manis, lihat. Beda juga kan genotipnya. Kalau yang ini sama juga besar manis, lihat genotipnya beda juga antara yang pertama, kedua, ketiga sama, beda kan? Tapi memiliki fenotip besar manis semuanya. Yang ini sama besar manis. Ini juga genotipnya sama dengan yang ini ya. Kalau yang ini besar asam. Nah, ini B besar, M kecil kan asam ya. Berarti asam rasanya. Sedangkan kalau yang ini besar manis ya. Ini besar manis sama genotipnya dengan yang ini ya. Kemudian yang ini besar asam. Lihat, ini besar asam, yang ini dengan besar asam yang ini beda. Bedanya dari mana? Genotipnya. Yang ini B besar, yang ini M kecil. Sedangkan kalau yang ini B besar, B kecil. Bedanya di sini ya. Yang ini besar manis ya. Ini sama ke sini besar manis, ini besar manis sama genotipnya. Kalau yang ini adalah sama besar manis. Kalau yang ini kecil manis. Nah, ini kecil, buahnya kecil, rasanya manis. Kalau yang ini buahnya kecil ukurannya, sedangkan rasanya dia manis. Sama-sama kecil manis, tapi lihat memiliki genotip yang berbeda. Ini lihat bedanya, ini M besar, kalau yang ini M besar, M kecil. Ya. Sedangkan kalau yang ini besar manis, ini B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini berarti kalau yang ini apa coba? Kalau ini ada B besar, B kecil, berarti besar. M-nya M kecil berarti dia apa? Berarti asam. Ya, ini besar asam. Ini besar asam dengan yang ini besar asam juga. Lihat genotipnya sama enggak? Enggak sama, ya. Ini B besar, yang ini B besar, B kecil. Ya, ini kecil manis, B kecil, M besar, M kecil. Kecil manis. Tapi dengan ini beda genotipnya, ya. Kalau ini kecil asam. Ya, jadi bisa dipahami, walaupun memiliki sifat fenotip yang sama, tapi memiliki genotip yang berbeda. Selanjutnya ini perbandingan genotipnya tadi. Dari hasil catur tadi kita tuliskan di sini yang memiliki genotip B besar, M besar, M besar itu jumlahnya ada 1, sedangkan yang memiliki genotip B besar, M besar, M kecil itu ada 2, B besar, B kecil, M besar itu ada 2, B besar, B kecil itu dan M besar, M kecil itu ada 4. Kemudian B besar, M kecil ada 1, sedangkan B besar, B kecil, B besar, B kecil, M kecil itu ada 2, dan seterusnya. Ini adalah perbandingan genotipnya seperti ini, ya.
Selanjutnya perbandingan fenotipnya. Nah, ini tadi ya, besar manis ada 9 jumlahnya. Ternyata setelah kita hitung ada 9 jumlahnya. Buahnya besar, rasanya asam itu ada 3 hasilnya. Kecil, buahnya kecil, rasanya manis ada 3. Sedangkan buahnya kecil, rasanya asam ada 1. Nah, ini adalah perbandingan genotip dan fenotip pada dihibrid ya. Jadi kalau pada dihibrid itu hasil fenotipnya adalah 9:3:1. Beda dengan perbandingan fenotip pada monohibrid yaitu 3:1. Kalau pada monohibrid semi dominansi berarti dia 1:2:1. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Selamat belajar, semoga menjadi anak yang sukses dunia akhirat.